Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Miftahul Akhyar. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Miftahul Akhyar adalah seorang ulama yang dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Miftahul Jannah Kedung Tarukan Surabaya dan juga pimpinan pondok pesantren Miftahus Sunnah Surabaya. Beliau pernah menjabat sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak tahun 2018 dan juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2020 hingga mengundurkan diri pada tanggal 9 Maret tahun 2022 untuk berfokus pada jabatan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Miftahul Akhyar merupakan tokoh penting dalam kepemimpinan keagamaan Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rais Am dalam susunan Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Beliau juga pernah menyampaikan sikap terkait penistaan agama dengan meminta pihak kepolisian menahan tersangka Basuki Cahayapurnama. Selain itu, beliau menghimbau warga Nahdlatul Ulama agar tidak ikut dalam aksi demonstrasi pada tanggal 2 Desember tahun 2016, karena pengurus besar Nahdlatul Ulama telah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Miftahul Akhyar lahir pada tanggal 30 Juni tahun 1953 di Surabaya. Karir kepemimpinan keagamaannya menonjol sejak masa pengasuhan pesantren, kemudian diangkat sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2018, dan terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2020 hingga mengundurkan diri pada tanggal 9 Maret tahun 2022. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir di Surabaya dan mengasuh pesantren di Surabaya, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Jannah Kedung Tarukan dan Pondok Pesantren Miftahus Sunnah. Pendidikan agama beliau jalani di berbagai pondok pesantren besar di Indonesia seperti Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu Sarang Rembang Jawa Tengah, serta mengikuti Majelis Ilmu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Maliki di Malang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau mengambil peran penting dalam kepemimpinan keagamaan untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Pandangan beliau menekankan bahwa Islam di Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang cinta damai, tetapi bila agama dilecehkan maka umat Islam akan bergerak. Oleh sebab itu, beliau menyerukan agar setiap persoalan hukum diserahkan kepada jalur resmi melalui aparat negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Miftahul Akhyar menunaikan peran keagamaan dan sosial dengan mengasuh pesantren, mengajar, memimpin organisasi keagamaan, serta memberikan pandangan dalam isu nasional. Beliau menjaga ketenangan masyarakat melalui himbauan untuk tidak ikut aksi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, sekaligus tegas dalam meminta penegakan hukum terhadap kasus yang dianggap penistaan agama. Informasi panjang lengkap dari semua sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah keagamaan, Miftahul Akhyar muncul sebagai sosok penerus tradisi pesantren klasik di Jawa Timur yang menekankan pada pendidikan agama, pembentukan moral, serta pelestarian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pendidikan beliau yang ditempa dari berbagai pondok pesantren besar di Indonesia menjadikan pandangan keagamaan beliau memiliki dasar ilmu yang luas dan mendalam. Dari sudut pandang organisasi, beliau berperan penting dalam kepemimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan menjabat sebagai Rais Am. Sebelumnya beliau juga dipercaya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah berhimpunnya para ulama, cendekiawan, dan tokoh umat Islam di Indonesia. Namun,
Keputusan beliau untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menunjukkan sikap kehati-hatian agar tidak terjadi rangkap jabatan yang dapat mengganggu fokus dalam menjalankan amanah sebagai Rais Aam. Dari sudut pandang hukum dan sosial, sikap beliau terhadap kasus penistaan agama menunjukkan pandangan yang menyeimbangkan antara ketegasan dan ketenangan. Beliau meminta agar hukum ditegakkan secara adil dengan menahan tersangka, namun pada saat yang sama beliau menghimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan massa yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Dari sudut pandang pendidikan, peran beliau dalam mengasuh pesantren menjadikan generasi muda dapat terus belajar ilmu agama dengan metode tradisi pesantren, yang memadukan pembelajaran kitab klasik, pembentukan karakter, dan penguatan akhlak. Dari sudut pandang budaya, pesantren yang diasuh beliau bukan hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat transmisi nilai-nilai budaya Islam Nusantara yang menekankan toleransi, moderasi, dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari perjalanan hidup dan kiprah Miftahul Akhyar, terdapat pelajaran penting bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keilmuan yang mendalam, dan keteguhan dalam menjaga prinsip. Nilai positif yang dapat diambil adalah sikap bijak dalam menyikapi persoalan, yaitu tegas terhadap pelanggaran namun tetap menempuh jalur damai dan konstitusional. Selain itu, sikap beliau yang memilih untuk tidak rangkap jabatan mengajarkan tentang pentingnya fokus, integritas, serta menghindari beban ganda yang dapat mengurangi efektivitas dalam memimpin. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu,
atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.